Sebelum manusia belajar menyebut namanya sendiri, semesta telah tunduk dalam kesempurnaan yang tanpa pilihan. Langit tegak tanpa ragu, bumi berputar tanpa kehendak, dan gunung-gunung berdiri tanpa ambisi untuk mengerti. Lalu datang satu tawaran yang mengguncang keteraturan itu, sebuah amanah, kesadaran untuk memilih. Namun langit menolak, bumi diam, gunung-gunung gentar. Hanya manusia yang menjawab, "Aku akan memikulnya." Dari jawaban itulah lahir sejarah, bukan sejarah perang, tapi sejarah kesadaran, sejarah makhluk yang ingin tahu siapa dirinya. Madinah, sebuah kota yang baru saja belajar bernapas dalam kebebasan setelah tahun-tahun panjang di bawah tekanan Quraisy. Di jalan-jalan tanahnya, di bawah bimbingan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum mulai ditegakkan, janji ditepati, dan setiap keputusan manusia kini punya konsekuensi. Di tengah masa itu, Allah menurunkan firman-Nya. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Para mufasir meriwayatkan ayat ini datang setelah serangkaian hukum sosial ditegakkan tentang keadilan, pernikahan, kepemimpinan, dan tanggung jawab umat. Sebuah fase baru di mana wahyu tidak lagi hanya membimbing iman, tapi menuntut tanggung jawab. Saat hukum turun, sebagian manusia gentar. Amanah terasa berat, bukan karena hukum itu keras, tapi karena kini setiap jiwa tahu bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah menurunkan perumpamaan itu. Langit, bumi, dan gunung, semua tunduk pada hukum tanpa pilihan. Tapi manusia berbeda. Ia diberi kebebasan untuk memilih taat atau menolak. Bahwa amanah bukan sekedar perintah, melainkan janji pertama antara manusia dan Tuhannya. Saat kesadaran lahir dan manusia berani berkata, "Aku akan memikulnya." Bayangkan sejenak, langit membentang tanpa batas, memegang hukum yang tak pernah meleset. Bumi berputar, menumbuhkan, menelan, dan tetap setia pada porosnya. Gunung-gunung berdiri menjaga keseimbangan dunia. Semuanya telah diberi tugas, dan mereka menunaikannya tanpa ragu. Mereka tunduk pada ketetapan Tuhan tanpa pernah bertanya mengapa. Lalu datang satu panggilan yang tak sama dengan sebelumnya. Panggilan untuk memikul sesuatu yang tak dapat dilihat, tak dapat diukur, yaitu amanah berupa kesadaran, tanggung jawab, dan kebebasan untuk memilih. Langit diam sebab ia tahu keseimbangannya akan goyah jika menanggung pilihan. Bumi enggan sebab ia telah cukup dengan kehidupan yang ia dukung. Gunung gentar sebab ia tahu beratnya apa yang tak berbentuk. Maka manusia yang menjawab, ia tidak sekuat langit, tidak setenang bumi, tidak seteguh gunung, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kesediaan untuk mencari makna meski tahu ia bisa tersesat. Dan di saat ia berkata, "Aku akan memikulnya," semesta menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Makhluk yang kecil memikul hal yang paling besar, kesadaran akan dirinya sendiri. Setiap ayat bukan hanya deretan kata. Ia bernapas, memiliki irama, dan di balik bunyinya tersembunyi makna yang menuntun hati. Kalimat itu dimulai dengan penegasan yang kuat. Inna, sesungguhnya. Di sini Tuhan berbicara dengan kepastian yang tidak bisa disangkal. Sebuah pernyataan yang menggetarkan semua yang hidup, bahwa penawaran ini nyata dan berlaku untuk seluruh wujud. Lalu terdengar kata aradna, kami telah menampakkan, kami telah memperlihatkan. Suaranya lembut namun tegas, seakan membuka tabir antara yang goib dan yang tampak. Di tengah ayat berdiri kata al-amanah, kepercayaan. Ia dibaca panjang,
mengalun di lidah, seperti napas yang dalam. Bunyi itu membawa rasa tenang sekaligus berat, seolah menyimpan sesuatu yang harus dijaga. Setelahnya, bunyi huruf-huruf panjang kembali mengembang. Alas samawati wal ardi wal jibali. Bunyi-bunyi itu mengalir luas, seperti langit yang tinggi, bumi yang kukuh, dan gunung yang diam. Tapi di bagian akhir, ritmenya berubah. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Nada turun menjadi berat dan dalam. Di situ terdengar sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh hati. Keputusan manusia untuk menerima sesuatu yang tak ditanggung makhluk lain. Ayat ini bila dibaca perlahan terasa seperti napas semesta. Naik, turun, lalu berhenti di satu titik hening. Innahu kana zaluman jahula. Kalimat yang menggema bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pengingat. Manusia akan selalu berhadapan dengan keterbatasannya, dan dari situlah ia belajar mengenal Tuhan. Langit, bumi, dan gunung-gunung, tiga wujud besar yang disebut dalam ayat ini. Mereka bukan hanya benda diam yang berdiri di hadapan manusia, tapi sistem hidup yang tunduk pada hukum yang sama sejak awal penciptaan. Langit menjaga jarak dan keseimbangannya. Bumi menumbuhkan kehidupan dengan sabar. Gunung menahan bumi agar tidak berguncang. Semuanya bekerja tanpa ragu, tanpa ingin lebih, tanpa meminta kurang. Inilah yang disebut ketaatan alam, bukan karena terpaksa, tapi karena sejak awal mereka mengenali batas dan fungsinya. Maka ketika ayat itu berkata, "Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung," tetapi mereka enggan memikulnya dan takut terhadapnya. Itu bukan penolakan, melainkan pengakuan bahwa kesadaran dengan segala kebebasan dan risiko di dalamnya bukan untuk semesta yang sudah sempurna dalam ketaatannya. Ia hanya layak bagi makhluk yang belum selesai, yaitu manusia. Dan akhirnya amanah itu jatuh pada manusia, bukan karena ia paling kuat, tapi karena di dalam dirinya ada sesuatu yang bahkan langit tak punya, kesadaran untuk memilih. Di saat ia menerima, alam terdiam, sebab untuk pertama kalinya ada makhluk yang akan belajar tentang ketaatan bukan dengan kepastian, tapi dengan pencarian. Sejak saat itu, manusia hidup di antara dua kutub, cahaya dan bayangan, pengetahuan dan kebodohan, kasih dan kezoliman. Ia bisa mencipta, tapi juga menghancurkan. Ia bisa mengenal Tuhannya, tapi juga melupakannya. Maka ayat itu menutup dengan cermin. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Kalimat itu bukan kutukan, tapi pengingat bahwa kesadaran adalah beban yang selalu menuntut keseimbangan. Dan hanya dengan mengenali kerapuhannya, manusia bisa menepati amanah yang pernah ia ikrarkan, menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Wahai manusia, tahukah engkau apa yang telah engkau pikul? Saat engkau menerima amanah itu, langit menunduk, bumi berhenti sejenak, gunung-gunung mematung dalam diam. Karena untuk pertama kalinya ada makhluk yang diperkenankan untuk memilih antara terang dan gelap. Engkau tidak diciptakan untuk menjadi sempurna, tapi untuk belajar mengenal kesempurnaan. Setiap kali engkau jatuh, alam tidak menertawakanmu, karena mereka tahu engkau sedang menapaki jalan yang mereka tidak bisa tempuh, jalan kesadaran. Engkau akan salah, engkau akan lupa, engkau akan tersesat, tapi di setiap kesalahan ada pintu yang menuntunmu pulang. Maka jangan benci keterbatasanmu, sebab disitulah Tuhan menanamkan rahmat-Nya. Ia tidak meminta kesempurnaan darimu, Ia hanya meminta agar engkau ingat bahwa amanah itu bukan beban, tapi janji. Janji bahwa engkau akan mencarinya, walau kadang tanpa tahu arah, dan tetap melangkah meski gelap di depan.
Hari ini, para ilmuwan berbicara tentang kesadaran manusia sebagai anomali semesta. Di antara triliunan bintang dan miliaran spesies, hanya satu makhluk yang mampu bertanya, "Siapa aku?" Dalam biologi, kesadaran disebut hasil dari jaringan saraf. Dalam filsafat, ia disebut refleksi diri. Tapi dalam Al-Quran, ia disebut amanah. Sebuah kepercayaan yang tidak diberikan kepada langit, bumi, atau gunung. Maka antara neuron yang berdenyut dan ayat yang berbisik, ada garis halus yang sama. Kesadaran itu bukan milik kita, tapi titipan. Filsafat menyebut manusia makhluk yang sadar akan kefanaannya. Wahyu menyebut manusia makhluk yang sadar karena dititipi kehendak. Dua bahasa, satu pesan, bahwa tanggung jawab dan kebebasan adalah dua sisi dari kesadaran. Dan mungkin di sanalah makna sejati ayat itu. Bukan untuk menakut-nakuti manusia dengan kebodohannya, tapi untuk mengingatkannya bahwa dari ketidaksempurnaan itulah lahir kebijaksanaan. Jadi bila engkau merasa lelah, ragu atau gagal menepati amanahmu, ingatlah bahkan langit, bumi, dan gunung enggan memikulnya. Engkau menerimanya bukan karena mampu, tapi karena Tuhan percaya engkau akan belajar. Inilah perjalanan manusia dari huruf menjadi semesta, menjadi kesadaran. Dan di antara semua ciptaan, hanya manusia yang diberi izin untuk bertanya dan menjawab dengan dirinya sendiri.